Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran biologi kali ini. Ibu berharap anak-anak kami masih dalam keadaan sehat. Pertemuan kita kali ini untuk materi bab 2, pertemuan yang kedua kita dalam pelajaran jarak jauh ini, yaitu tentang katabolisme. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bahwa metabolisme, yaitu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, dibagi menjadi dua jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi pembongkaran dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Contoh reaksi katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi adalah proses pembebasan energi kimia yang terkandung dalam molekul organik pada sel menjadi energi yang berguna untuk aktivitas hidup. Respirasi ini bisa juga dikatakan sebagai pernafasan, boleh. Yang kedua adalah oksidasi makanan, juga bisa. Yang ketiga juga sering dikenal dengan istilah proses untuk menghasilkan energi. Karena apa? Karena respirasi melakukan pembebasan energi. Reaksinya sebagai berikut. C6H12O6 atau glukosa dengan bantuan 6O2 atau oksigen akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 38 ATP. Maka tujuan utama daripada respirasi adalah menghasilkan energi kimia berupa ATP atau adenosin trifosfat sebanyak 38 ATP. Maka 38 ATP ini akan dihasilkan oleh satu molekul glukosa. Satu molekul glukosa dengan bantuan oksigen dapat menghasilkan 38 ATP. Untuk apa rupanya energi ini harus dihasilkan? Maka semua aktivitas hidup yang kita lakukan, baik itu bergerak, bernafas, melakukan pertumbuhan, melakukan reproduksi, semuanya menggunakan yang dinamakan dengan energi. Kita bisa melakukan aktivitas ini karena ada energi ini, energi kimia ini. Jadi sebenarnya nasi yang kita makan, karbohidrat yang kita makan atau nasi yang kita makan akan dirubah menjadi glukosa dari mulut, lalu udara yang kita hidup dari hidung akan masuk ke dalam sel kita, yaitu mitokondria, dan dirubahlah itu menjadi C6H12 menjadi CO2 ditambah H2O. Ini zat sisa yang kita keluarkan melalui pernafasan. Ini melalui pernafasan juga melalui urin, melalui keringat, dan hasil akhirnya itu adalah energi atau ATP. Jadi inilah yang kita gunakan untuk hidup, ya. Jadi sekarang yang harus kita pahami adalah, jadi di sini reaksi ini jelas. Ini C6H12O6 ini dipakai, ini dipakai, ini dihasilkan, ini dihasilkan, ini dihasilkan. Maka yang akan Ibu jelaskan kali ini adalah kapan glukosa ini dipakai, kapan O2 ini dipakai, kapan CO2 dihasilkan, kapan dihasilkan, dan kapan dihasilkan. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Maka katabolisme, yaitu atau respirasi, dibagi itu terjadi melalui 3 peristiwa, yaitu yang pertama adalah terjadinya pemecahan bahan bakar, yaitu karbohidrat, menjadi fragmen-fragmen yang membentuk CO2. C6H12O6 akan dirombak menjadi CO2, akan membentuk itu dia, ya, akan dipecahkan. Lalu yang kedua adalah terjadi transfer H2. Transfer H2 mengakibatkan proses pembebasan energi dari bahan bakar. Yang ketiga adalah transfer energi untuk mengikat fosfat anorganik berikatan dengan adenosin difosfat menghasilkan ATP. Itu dia, ya. Respirasi itu terjadi di dalam mitokondria. Maka ketika kita belajar sel di kelas 2,
kita kenal satu organel sel yaitu mitokondria adalah fungsi mitokondria itu bisa respirasi, tempat terjadinya respirasi benar, tempat melakukan oksidasi glukosa juga benar, tempat menghasilkan energi juga dikatakan itu juga benar. Maka kenapa? Karena di mitokondria inilah terjadi respirasi seluler tersebut. Tadi Ibu sudah katakan bahwa pada pertemuan ini kita akan bahas kapan ini dipakai, kapan digunakan, kapan dihasilkan. Maka respirasi sel itu terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah daur atau siklus Krebs, yang keempat adalah transport elektron atau transfer elektron. Di sini ada sesuatu yang harus Ibu garis bawahi, yaitu glikolisis terjadi di sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan sel. Sementara tadi Ibu katakan bahwa tempat terjadinya respirasi sel itu adalah di mitokondria. Maka sitoplasma itu bukan mitokondria. Matriks adalah bagian mitokondria. Matriks bagian dari mitokondria, ini juga bagian mitokondria. Ini bukan mitokondria. Jadi sebenarnya karena tahapan respirasi sel itu ada 4 dan 3 diantaranya itu terjadi di dalam mitokondria kecuali glikolisis, maka secara garis besar secara umum respirasi dikenal dengan istilah respirasi dikenal terjadi di mitokondria. Tetapi jika dipilah-pilah satu persatu tahapannya, glikolisis sebenarnya tidak terjadi di mitokondria ya, tetapi di sitoplasma atau di cairan sel. Sudah di luar mitokondria dia. Maka tahapan respirasi sel ini ada 4 tadi. Yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur Krebs yang terjadi di matriks, dan transport elektron yang terjadi di mitokondria. Ini adalah reaksinya, akan Ibu jelaskan nanti satu persatu. Maka Ibu mulai dari glikolisis. Kita lanjut ya. Glikolisis itu adalah reaksi yang berlangsung di dalam sitoplasma, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi senyawa berkarbon 3. Proses pengubahan glukosa berkarbon 6 menjadi senyawa berkarbon 3 atau disebut sebagai asam pirufat. Lalu proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP dan menghasilkan 2 ATP. Maka siklus ringkasnya bisa kita lihat di sini, tapi nanti di catatan kita akan lebih jelas siklus itu atau reaksi itu. Tetapi siklus ringkasnya Ibu buat di sini. 6 karbon glukosa, berarti ini glukosa tadi ya. Ingat tadi reaksi respirasi adalah C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 38 ATP. Maka kapankah glukosa dipakai? Maka glukosa dipakai ketika di tahapan glikolisis, mulai dari glukosa. Glukosa mendapatkan penambahan fosfat dari 1 ATP membentuk glukosa 6 fosfat. Lalu glukosa 6 fosfat dirombak menjadi fruktosa 6 fosfat. Lalu fruktosa 6 fosfat mendapatkan penambahan 1 fosfat lagi dari ATP membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Maka ada di sini total 2 yang dipakai. Tadi pengubahan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dan fruktosa menjadi fruktosa 1,3 fosfat. Maka di sini kenapa dibuat di sini 2? Berarti terjadi penambahan 2 buah fosfat dari 2 ATP. Maka karena sudah terjadi penambahan fosfat, ATP berubah menjadi ADP. Lalu dilanjutkan fruktosa 1,6 bifosfat dirombak menjadi dihidroksiaseton fosfat ditambah gliseraldehida 3 fosfat masing-masing. Ya, dibagi menjadi 2. Lalu dihidroksiaseton fosfat ini melepaskan hidrogennya dan ditangkap oleh NAD.
membentuk yang dinamakan dengan NADH, sehingga terbentuklah 1,3 bifosfogliserat. Lalu bifosfogliserat melepaskan satu buah fosfatnya. Di sini tadi, ini tadi satu, melepaskan hidrogennya, ditangkap oleh NAD, membentuk NADH. Lalu yang ini tadi 1,3 bifosfogliserat melepaskan satu karbonnya, lalu bukan karbon, melepaskan satu fosfatnya, ditangkap oleh ADP, membentuk satu ATP, terbentuklah 3 fosfogliserat. Lalu 3 fosfogliserat dibentuk menjadi 2 fosfogliserat. Lalu 2 fosfogliserat dipecah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan cara melepaskan satu fosfatnya, dan fosfat itu ditangkap oleh ADP. Maka tadi sudah ada 1,3 bifosfogliserat melepaskan ATP-nya membentuk 3 fosfogliserat 1. Lalu fosfoenol pirufat dirubah menjadi pirufat, juga melepaskan fosfatnya, ditangkap oleh ADP, menghasilkan ATP 2. Makanya di sini ada 2. Maka hasilnya juga ada 2. Maka begitu juga di sini. Maka jika kita lihat bagaimanakah hasil akhir daripada proses glikolisis, maka reaksi glikolisis adalah proses pengubahan proses pengubahan glukosa berkarbon 6 menjadi 2 asam pirufat. Ini asam pirufat berkarbon 3, ada 2 ya, 1, 2. Jadi reaksi glikolisis tadi adalah glukosa menghasilkan 2 asam pirufat ditambah ATP ditambah NADH. Maka berapakah jumlah ATP yang dihasilkan di glikolisis? Dikatakan di sini menghasilkan 2 ATP. Yang mana itu? Sementara di sini jika garis panahnya keluar, maka dia dihasilkan. Jika garis panahnya, ini kan garis panahnya keluar, dihasilkan 2 ADP, berarti dipakai 2 ATP. Ini dihasilkan 2 ADP menghasilkan ATP. Maka berapakah ATP yang dihasilkan? Maka 2 di sini, 2 di sini, 4. Berapakah ATP yang dipakai? Maka 2. Maka totalnya yang dipakai dan yang dihasilkan adalah 4 dikurang 2, maka hasil bersihnya adalah 2 di sini. Makanya dibuat sini 2. Lalu ada juga dihasilkan 2 NADH 1, 2. Maka hasil akhir daripada glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH.